Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah kuliah subuh Masjid Asy-Syafi'iyah Geraha Real Estate Cianjur. Alhamdulillah, saya khususnya pada pagi hari ini berarti jadwal yang kedua ya. Jadwal kemarin tanggal 13 Ramadan, sekarang tanggal 23 Ramadan. Oleh karenanya materinya kita lanjutkan dengan materi pertemuan kemarin ya. Bahwa kemarin sudah sampai tentang menjadikan akidah kita harus mantap, harus kuat. Akidah kepada Allah, mentauhidkan Allah, bahwa Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Allahu Samad, meyakini Allah teh tempat pemohon segala-galanya. Meyakini Allahu Rabbul Alamin, Allah teh yang mengurus alam semesta, mengatur kehidupan kita, mengatur rezeki kita, mengatur jodoh kita, mengatur nasib kita, mengatur kehidupan kita sejak kita dilahirkan, dibesarkan, hidup kita di mana, rezeki kita berapa, kemudian tempat tinggal di mana, akan mati pun kapan dan di mana, itulah Allah yang mengatur. Yakin bahwa Allahu Rabbul Alamin, Allah teh yang mengatur alam semesta. Jadi ibadah harus kepada Allah, meyakini yang mengatur juga Allah. Itu materi kemarin ya. Itu artinya mukmin, mantap, selamat, iman kepada Allah. Karena kebanggaan kita adalah kita sejak lahir sudah mengakui Allahu Ahad, sudah muslim ya. Nah, materi selanjutnya sekarang kita tamatkan bahwa salamatul mar'i biqaunil khamsi. Selamatnya seseorang adalah dengan 5 keadaan. 5 keadaan kita baru selamat dunia akhirat. Kemarin ayyakuna mu'minan. Kemarin ya. Kita harus menjadi orang mukmin, beriman, harus mantap, tidak ragu, tidak syak. Yang kedua sekarang, materi sekarang, ayyakuna musliman. Harus menjadi seorang muslim, artinya menyerahkan diri kepada Gusti Allah. Itu beribadah ya. Beribadah kepada Gusti Allah. Jadi meskipun imannya mantap, akidahnya kuat, tidak pernah terselipkan syirik ataupun yang lain, tapi harus didukung dengan amaliyah kita beribadah kepada Gusti Allah. Jadi meskipun imannya kuat tapi tidak beribadah mah, tidak sholat ya, tidak beribadah ya, belum selamat. Jadi harus ditopang dengan yang kedua, seorang muslim mengabdikan diri kepada Gusti Allah. Ibadah mana? Ibadah yang mantap. Terutama sholat yang 5 waktu. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama yang benar, yang baik sholatnya. Di mana laki-laki di masjid berjamaah di awal waktu. Masya Allah. Itulah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu mah kita jangan takut
disebut ria oleh orang lain. Nggak usah takut, karena justru yang wajib mah harus diperlihatkan kepada umat. Aku lah seorang muslim nih, jauh-jauh jam duhur asar datang ke masjid pakai gamis, pakai sorban, pakai kopiah. Nah, kita harus tampakkan kita seorang muslim, syiar. Jadi kalau umat Islam tidak menampakkan keislamannya, ya melempem ya. Jadi jangan disebut ria. Harus diperlihatkan, saya ini orang muslim, berjamaah di masjid. Jadi meskipun orang itu orang iman mantap, tapi sholatnya tidak kelihatan, jadi fitnah ya, jadi fitnah. Waduh eta si ustadznya taraka masjid, padahal di rumahnya dia membina keluarga, berjamaah dengan istrinya, berjamaah dengan anaknya, dia punya mushola di rumah, tidak ke masjid ini, tidak ke masjid jamaah, menjadi fitnah. Itu tidak baik ya. Harus diperlihatkan ke umat, berjamaah di masjid, sholatnya yang mantap, rukunya tamatkan 3 kali subhana rabbiyal azim, atau wa bihamdih boleh ya, 3 kali sampai peregangan ruku kita. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'dur. Itidal. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian duduk antara 2 sujud, berdoa 8 permohonan, Masya Allah, itu kebutuhan kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 kehoyong kita. Rabbighfirli, Rabbi ya Allah ya Tuhanku yang mengurus aku. Engkau ya Allah, ighfirli, ampuni dosaku, semua dosa-dosa ya Allah, ampuni Rabbighfirli. Karena kita pasti punya dosa, tidak mungkin kita bebas dari dosa. Setiap sholat duhur 4 kali berdoa, asar 4 kali minimalnya, maghrib 3 kali, isya 4 kali, tambah lagi sholat sunat yang lain, kita memohon 8 permohonan, Masya Allah, pasti terijabah. Karena seorang hamba dekat dengan Allah, sekali lagi, seorang hamba manakala sedang sholat, itulah sedang dekat dengan satu arah Allah dan hambanya. Kalau seperti kita ke bupati, ke ruangan sendiri ke bupati kan, di kamar 2an yang ke bupati bercurhat, akan diperhatikan. Kalau mintanya di lapang, gorowokan, bupati saya ini punya madrasah ingin dibantu. Ya. Tapi kita menghadap ke kamarnya dengan 2 arah antara bupati dengan kita, pasti diperhatikan. Kita dengan Allah sedang sholat, memohon, Masya Allah, itu pasti terkabulkan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, dari masalah berdosa ya. Rabbighfirli warhamni, ya Allah kasihanilah diriku, ya Allah cintailah diriku ini, aku ini banyak dosa. Irhamni ya Allah, Engkau maha penyayang. Rabbighfirli warhamni, memohon sedang sholat. Wajburni, ya Allah sempurnakanlah kekuranganku, ya Allah, aku ini manusia biasa, pasti banyak kesalahan, banyak kekurangan. Ya Allah sempurnakanlah kekurangan, kekurangan sempurnakanlah, tutup kekuranganku, ujbur ditambal ya, wajburni sempurnakanlah kekuranganku, tutup aibku ya Allah, wajburni warfa'ni, ya Allah angkat derajatku, ya Allah Engkau maha mengangkat, ya Rafi, ya Rafi derajat, Engkau yang mengangkat derajat, irfa'ni warfa'ni, kan gitu ya Allah, angkatlah dosa. Jadi diangkat derajat ku Gusti Allah, bukan diangkat derajat ku manusia. Hari ke manusia mah gampil atuh, asal banyak uang jadi jabatan luhur, pasti dihormatan ke manusia mah, rumusan gitu kan. Urukan materi manusia mah
pejabat loba dunia dihargaan ku manusia, tapi yang dihargaan ku Gusti Allah, ku engkau ya Allah, anjeun maha rafi dat pengangkat derajat. Engkau punya rahasia mengangkat derajat aku ya Allah, irfa'ni, angkat derajatku di menurut pandanganmu, warfa'ni warzuqni ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku, ini bekal hidup, nafkah keluarga, kebutuhan yang lain ya Allah, warzuqni, engkau yang mengatur segala rezeki ya Allah, warzuqni rezeki ya Allah. Tateh ngadoa sedang sholat, Masya Allah, ngadoana setiap waktu gitu. Mau sholat fardu saja sudah 17 kali sehari, tambah lagi sholat sunat, tambah witir, tambah duha, tambah terus berdoa setiap hari gitu ya. Warzuqni wahdini ya Allah, bimbinglah aku dengan hidayahmu, dibimbing olehmu hidayah. Ketika aku mau sesat, dibimbing, digaingkan, tidak jadi dosa, dibimbing olehmu dengan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim tuh dalam Fatihah juga kan, dalam Fatihah ngadoa ihdina, dalam duduk antara dua sujud pun berdoa lagi wahdini ya Allah, perlu hidayah. Karena hidayah itu Masya Allah sangat berharga ya. Hidayah Allah sangat berharga. Jadi nikmat hidayah. Wa'afini ya Allah, jaga diriku, peliharalah diriku ya Allah dari musibah, malapetaka, terhimpit hutang, dan sebagainya. Masya Allah, kemadaratan. Wa'afini ya Allah, raksa diri abdi. Wa'afini wa'afu anni ya Allah, hapuslah dosaku ya Allah, hapus dosaku. 8 permohonan, tapi dah jarang tamat ya pun naonnya eta sholat ternyata cara tamat terlebih pilih warham nih. Padahal ya Allah sangat mustajab sekali ya. Sabila ta'in nama orang biasakan lah sholatnya yang baik ya. Rukunya 3 kali, itidalnya tamatkan, sujudnya 3 kali, batas bena duduk antara 2 sujud juga kita perhatikan. Masya Allah, sujud lagi. Kemudian dalam sujud akhir itu dianjurkan kita berdoa yang banyak. Aktsirud doa kan ya, fi sujudikum, perbanyaklah doa dalam sujud kalian. Nujung hadeus ka Allah sujud deh, berdoa ya Allah, itu pasti didengar sama Allah. Perbaiki sholat kita. Doa minta yang penting doanya diambil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah. Doa dalam sholat jangan doa dari anggitan para ulama atau hijib misalkan. Dalam sujud Allahumma badid syamlahum, Allahumma farrik jam'ahum, tidak boleh ya. Jadi kalau dalam salat doanya yang ma'thurat, apa itu dari Al-Quran atau ma'thurat dari Rasulullah. Doa dalam salat ya, kalau di luar salat silakan doa hijib, doa apa saja, doa di luar salat ya. Perbanyaklah. Kemudian dalam tasyahud akhir berdoa lagi kita ya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allah, keselamatan bagi kami dan begitu pun untuk hamba-hambamu yang soleh. Ngadoa teh nyunkeun salamat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nyunkeun salamat Gusti Allah. Ya tasyahudna jangan cepat-cepat. Singrine selesai sholawat doa lagi. Rasul nyontohan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal
ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ngadoa deui eta teh. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min adzabi jahannam, dan azab jahannam, wa min adzabil qabr, dan azab kubur, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dan dari kejelekan kehidupan dan mati, ya, fitnah kejelekan, min syarri fitnatil masihid dajjal, dan berlindung dari kejahatan kehidupan situasi dajjal. Berlindung Gusti Allah. Tak teh nuju salat. Masya Allah, ya. Jadi salatnya kita perbaiki salat kita. Jangan tergesa-gesa. Jangan asal padu salat baik. Karena pertama lebih khusyuk, kedua ada mengandung refleksi kesehatan, terapi kesehatan. Sujud sing lama, insya Allah ada darah kita mengalir ke bawah, turun darah kita mengalir. Duduk rabbighfirli warhamni, darah turun lagi ke badan kita. Jadi sirkulasi darah akan sehat. Duduk, dilipatkan kakinya, ya, kaki kanan maaf ya, di jempolan teh dilipatkan. Sedang sujud kada dilipatkan dasi kaki teh kiri kanan dilipatkan. Itu terapi kesehatan, masya Allah. Itulah ibadah kita harus mantap baik. Ya, jadi tidak cukup iman, tapi sholatnya harus diperbaiki. Yang selanjutnya adalah ayyakuna muhsinan. Harus menjadi orang muhsin, orang yang akhlaknya baik. Meskipun akidahnya kuat, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya tidak baik, belum selamat. Menyinggung orang lain, temperamen emosional, ya, kesinggungan, tepayaan, ngupat gibah ke orang lain, nyarekan orang lain, itu meskipun ahli ibadah, akhlaknya belum, itu belum selamat, ya. Egois, ingin menang sendiri, batur teh salah ke mah urang, gagah teh ya gila hormat, ya, tidak menghargai pendapat orang lain, itu akhlak tidak baik. Jadi meskipun ahli ibadah, kalau akhlaknya sombong, akhlaknya marah kadawang, ingin menang sendiri, egois, dendam, hasud, itu belum selamat, ya Allah. Oleh karenanya akidah Yesus mantap, ibadah mantap, akhlak kita perbaiki, ya. Ucapan kita tidak menyinggung orang lain, hati kita bersihkan, tidak hasud, tidak suudon, tidak ghibah, apalagi kita berdusta, jalir janji, ya saya berangkat, tidak jalir janji. Itulah akhlak kita lagi. Kepada istri kita harus lembut, kepada anak kita semuanya harus baik. Pernah ulah sampai orang lain tersinggung sama gerak langkah ucapan kita. Salamatul insan fi hifdzi lisan, kan gitu ya. Selamatnya manusia termampu tidaknya menjaga lisan kita, orang lain tidak tersakiti. Kadeta, masya Allah, jaga diri kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik, karena menentukan keselamatan kita. Aduh, waktunya habis nih. Dua lagi. Yang ketiga, keempat ya, ayyakuna da'iyan. Harus menjadi da'i, pengajak dakwah. Jadi ulah soleh sorangan, tapi harus mengajak. Istri kita diajak, anak kita, tetangga diajak terus, ulah bosan-bosan ngajak. Ari nurut nama urusan Gusti Allah, ngawaroh teu nama. Ya, wajib teh dakwahna. Nabi Musa mengajak kepada Fir'aun, pada Fir'aun mal ngawaro dakwah. Nabi Nuh ngajak istrinya, Nabi anaknya Kan'an, anggar doraka teu ngawaro. Apakah Nabi Nuh berdosa, gagal dakwah? Tidak. Yang penting mendakwahkan terus. Nabi Lut alaihissalam sami bojona doraka hari neraka. Jadi dua nabi yang punya istri tidak soleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut, ahli neraka.
tapi tetap suamina berdakwah terus mengajak. Ari nurut nama urusan Gusti Allah gitu ya. Tidak ibu budak nu keur gitar tapi ngajak mereka masjid, jangan ke masjid, jangan ke masjid dulu. Diajak, ulah dibiarkan sambil didoakan ke orang teh. Jadi wajib dakwahna ulah bosan tapi ulah maksa ya. Terus dakwah, ngajak diri kita, keluarga, masyarakat semuanya kita dakwah. Ulah soal nuka terakhir adalah ayyakuna ghayyuron, kedah cemburu terhadap Islam. Jadi ketika umat Islam dihina, dibantai, orang harus cemburu, ikut terpanggil jiwa kita. Orang di Palestina, masyarakat Muslim Gaza dibinasakan ku Israel, orang terpanggil jiwa a priori ya. Jadi Islam adalah satu-satunya kehidupan yang harus dibanggakan. Ketika Islam dihina, dibantai, terpanggil. Kalau kalau artinya kita diam-diam saja, kita belum selamat ya. Islam dibantai, Al-Quran diduruk misalkan, orang diam saja tidak ada reaksi, kita belum selamat itu teh ya. Oleh karenanya jadi harus cemburu terhadap Islam. Islam agama yang akan menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.